meneladani semangat para sahabat dalam berjihad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Busaisah sebagai mata-mata untuk mengintai gerak-gerik kafilah Abu Sufyan. Busaisah lalu datang, sedangkan di rumah tidak ada seorang pun selain saya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, saya tidak tahu apakah beliau mengistimewakan sebagian dari istrinya untuk mendengar berita rahasia atau tidak. Anas melanjutkan, lantas Busaisah menyampaikan laporannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar lalu bersabda, kita berangkat sekarang untuk suatu tujuan. Siapa yang telah siap kendaraannya, maka berangkatlah bersama kami. Lantas beberapa orang laki-laki meminta izin kepada beliau untuk mengambil kendaraannya di luar kota Madinah. Namun beliau bersabda, tidak, cukup orang-orang yang kendaraannya telah siap saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat, sehingga mereka lebih dahulu tiba di Badar daripada kaum musyrikin. Tidak lama kemudian, kaum musyrikin pun tiba. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bertindak sedikit pun sebelum ada perintah dariku. Ketika kaum musyrikin semakin dekat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, majulah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Anas berkata, tiba-tiba Umair bin Al-Humam Al-Ansari berkata, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Beliau menjawab, ya. Umair berkata, wah, wah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kamu mengatakan wah, wah? Umair menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mengucapkannya, kecuali karena saya mengharap, semoga saya menjadi penghuninya. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu termasuk dari penghuninya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa butir kurma dari dalam sakunya, dan memakannya sebagian. Sesudah itu dia berkata, jika saya masih hidup sampai aku menghabiskan semua kurmaku ini, tentunya itu adalah kehidupan yang lama. Anas berkata, maka kurma yang masih tersisa di tangannya, dia lemparkan begitu saja, kemudian dia pergi bertempur hingga gugur. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, pamanku yang bernama Anas bin An-Nadhr tidak ikut perang Badar, maka dia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak ikut saat pertama kali engkau berperang menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memperkenankan aku dapat berperang melawan kaum musyrikin, pasti Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Ketika terjadi perang Uhud dan kaum muslimin ada yang kabur dari medan pertempuran, dia berkata, ya Allah, aku meminta uzur kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni kaum musyrikin. Dia, An-Nadhr, kemudian maju ke medan pertempuran. Tapi sebelumnya, dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Maka dia berkata kepadanya, wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga, demi Robnya An-Nadhr. Sungguh, aku mencium wanginya surga dari balik bukit Uhud ini. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, aku tidak sanggup melakukan seperti apa yang dia lakukan. Anas berkata, kemudian kami menemukan ia dengan luka sebanyak 80 sabetan pedang atau tikaman tombak atau terkena lemparan panah. Kami menemukannya sudah dalam keadaan terbunuh, di mana kaum musyrikin telah memutilasi jasadnya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengenalinya, kecuali saudari perempuannya yang mengenali jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dari Syaddad bin Al-Had radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki Badui datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia beriman dan mengikuti beliau. Kemudian dia berkata, aku akan berhijrah bersama engkau. Maka beliau menitipkan orang tersebut kepada sebagian sahabat beliau. Setelah terjadi perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ghanimah, yakni harta rampasan perang, berupa tawanan. Beliau membagikan dan membagi untuknya. Lalu beliau memberikan kepada para sahabat beliau sesuatu yang beliau bagi untuknya, dan dia sendiri sedang mengatur urusan mereka. Setelah dia datang, ia memberikannya kepada orang itu, lalu dia berkata, apa ini? Mereka menjawab, bagian yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi untukmu. Kemudian dia mengambilnya dan membawanya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertanya, apa ini? Beliau bersabda, aku telah membaginya untukmu. Dia berkata, bukan untuk hal ini aku mengikuti engkau, tapi aku mengikuti engkau agar aku dilempari ke sini. Dia menunjuk ke tenggorokannya dengan tombak, sampai aku mati dan aku masuk surga. Beliau bersabda, jika kamu jujur kepada Allah, niscaya Allah akan jujur kepadamu. Tidak lama kemudian, para sahabat kembali bangkit melawan musuh. Setelah selesai perang, orang tersebut dibawa ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara diangkut. Dia terkena tombak pada tempat yang dia tunjuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah dia orangnya? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, dia benar dalam berjanji kepada Allah dan mewujudkan permintaannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafaninya dengan jubah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memajukannya dan mensolatkannya. Di antara bacaan yang kedengaran dalam solat beliau adalah, ya Allah, inilah hamba-Mu. Dia telah keluar berhijrah di jalan-Mu. Lalu dia terbunuh dalam keadaan syahid. Dan aku menjadi saksi atas hal tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Arnaud. Pelajaran dari kisah-kisah di atas. Pertama, kuatnya keimanan dan kepercayaan para sahabat terhadap janji-janji Allah Ta'ala. Kedua, sangat cintanya mereka untuk mati syahid. Ketiga, besarnya keberanian mereka dalam jihad. Keempat, bersegeranya mereka menuju kebaikan tanpa mengulur-ngulur waktu, walaupun itu hanya untuk memakan beberapa butir kurma. Kelima, dalam hadis Syaddad bin Al-Had, terdapat tuntunan doa dalam salat jenazah, jika jenazahnya adalah orang yang mati syahid. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.